Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu komponen dari sistem kelistrikan mesin, yaitu motor starter. Setelah kemarin kita membahas jenis-jenis motor starter, untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal bagian-bagian daripada motor starter, serta bagaimana kita melakukan overhaul serta pemeriksaan pada motor starter. Tujuan dari presentasi ini adalah agar viewer mampu menguasai prosedur pemeriksaan serta perbaikan untuk perlengkapan kelistrikan, sembari mempelajari fungsi-fungsi sistem starter pada kendaraan dengan prosedur mulai dari pelepasan, kemudian pembongkaran, pemeriksaan, perakitan kembali, serta melakukan tes unit kerja dan pemasangan kembali pada kendaraan. Ini akan cukup panjang pembahasannya. Kita akan mulai dari step by step. Yang pertama adalah bagaimana kita melepas motor starter dari kendaraan. Yang kedua, bagaimana cara kita membongkar motor starter. Kemudian bagaimana cara kita memeriksa bagian-bagian pada motor starter. Kemudian bagaimana kita melakukan perakitan kembali atau assembly pada motor starter. Kemudian bagaimana kita melakukan uji kerja motor starter, serta melakukan pemasangan kembali pada unit mesin kendaraan. Oke, untuk sub yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana sih cara kita melepas motor starter dari mesin. Karena ini langkah awal sebelum kita melakukan pemeriksaan daripada motor starter. Setelah teknisi mengetahui bahwa atau mendiagnosa bahwa ada kerusakan pada motor starter, maka langkah awal yang dilakukan oleh teknisi adalah melepas motor starter daripada mesin, supaya nanti bisa didiagnosa lebih lanjut komponen-komponen yang ada pada motor starter. Bagaimana cara melepas motor starter dari mesin? Prosedurnya yang pertama di sini, prosedur pelepasan. Yang pertama, lepas kabel terminal negatif baterai. Jadi sangat penting sekali. Untuk safety prosedurnya adalah yang pertama dilakukan teknisi adalah melepas terminal negatif baterai. Dan perlu diingat, sebelum melepas terminal negatif baterai, yang harus dilakukan oleh seorang teknisi adalah menyimpan memori terkait dengan bagian-bagian pada kendaraan yang menggunakan sistem memori, seperti radio biasanya, kemudian ada jok yang menggunakan memori juga ada, kemudian mungkin ada setelan setir dari pengemudi yang menggunakan memori juga ada. Itu harus kita save dulu sebelum kita melakukan pelepasan terminal negatif baterai, supaya nanti ketika sudah selesai kita melakukan pemeriksaan pada motor starter, kita pasang kembali terminal negatif baterai, kita dapat mereset ulang posisi-posisi yang sudah menjadi setelan daripada yang punya kendaraan. Oke, jadi prosedur yang pertama adalah melepas kabel terminal negatif baterai. Ya, jadi ini baterainya kita perbesar di sini, kita lepas terminal negatif. Yang kedua, kita melepas motor starter daripada mesin. Kemudian bagaimana caranya? Kita lihat step by step. Nah, yang pertama, ini adalah step cara melepas terminal negatif baterai di sini, ya. Ini terminal negatifnya kita lepas, biasanya menggunakan kunci ring ukuran 10. Jangan lupa tadi sudah dijelaskan, sebelum melepas kabel terminal negatif baterai, buat catatan informasi yang tersimpan dalam sistem memori komputer. Seperti stasiun radio pilihan, posisi tempat duduk yang menggunakan sistem memori, posisi roda kemudi yang menggunakan sistem memori, ataupun bahkan mungkin ada DTC yang tersimpan untuk diagnosis, itu juga harus dicatat terlebih dahulu supaya nantinya tidak mengganggu proses diagnosa pada sistem lain.
Kemudian yang kedua adalah kita melepas kabel dari terminal motor starter di sini. Yang pertama kita lepaskan, yang nomor 1 ini adalah lepas penutup pencegah sirkuit pendek. Ya, di sini ada protektornya, biasanya berupa plastik atau karet. Kita lepaskan dulu. Kemudian yang kedua adalah kita melepas mur pengetesan kabel starter. Ya, jadi di sini kita lepas yang dari kabel terminal positif ini ada yang masuk ke main switch, yaitu mur ke terminal 30. Ini kita lepas, biasanya menggunakan kunci ring 12. Ya. Kita lepas, kemudian kita lepas kabelnya. Kemudian jangan lupa untuk melepas yang berikutnya adalah konektor yang masuk ke terminal 50. Ya, setelah tadi yang terminal 30 sudah terlepas, kemudian yang selanjutnya adalah kita menggunakan laser pointer supaya lebih jelas ya. Setelah terminal 30 ini terlepas, kemudian terminal 50-nya juga yang konektor ini harus kita lepas. Oke, setelah semua switch terlepas, langkah selanjutnya adalah kita melepas 2 baut ya. Ini biasanya menggunakan baut 14 yang mengikat motor starter pada mesin. Nah, ini harus kita lepas dulu. Ini posisinya biasanya agak sulit. Ini contoh pada seri NZFE ya, punya Yaris Vios lama. Ini tidak terlalu sulit, tapi kalau Avanza Ras itu agak sulit karena posisinya dia di bawah, ya, agak sulit. Kalau ini masih cenderung mudah. Oke, ini setelah terlepas, baru kita bisa melakukan pelepasan motor starter. Jadi itu tadi prosedur-prosedur yang dilakukan. Yang pertama adalah melepas terminal negatif baterai. Setelah itu kita lepas protektor daripada pelindung short circuit yang ada pada terminal 30. Kemudian kita lepas mur yang mengikat terminal 30. Kemudian kita melepas konektor yang masuk ke terminal 50. Baru yang terakhir kita melepas baut yang mengikat motor starter pada mesin. Itu prosedur untuk kita melakukan removing motor starter pada mesin. Oke, berikutnya setelah terlepas, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan disassemble atau kita membongkar motor starter seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Kita akan melakukan melepas rakitan switch magnet starter. Kemudian ini adalah komponen-komponennya dulu akan kita jelaskan ya. Komponen-komponen daripada motor starter. Yang pertama ini adalah magnetic switch. Ya, magnetic switch. Magnetic switch fungsinya bisa dilihat pada buku New Step 1 atau tim 21 ya. Dicek fungsi dari magnetic switch. Kemudian yang kedua ini adalah tuas penggerak atau drive lever. Yang ini adalah tuas penggerak atau drive lever. Kemudian ini adalah end frame atau penutup ujung. Kemudian ini adalah starter yoke, di mana terdapat di dalamnya yaitu fill coil. Ya, terdapat fill coil di dalamnya. Kumparan-kumparan yang ada di dalam yoke ini adalah fill coil. Fungsinya bisa dicek pada buku New Step 1. Ya, kemudian di sini ada starter housing. Oke. Ini tadi udah kita jelaskan magnetic switch, kemudian drive lever, penutup ujung atau end frame, starter yoke and fill coil, dan starter housing. Kemudian bagian selanjutnya ini ada plat pelindung short circuit daripada penutup brush nantinya, supaya Pegas yang nantinya ada brush di sini. Ini adalah Pegas punya brush. Ya, kemudian ini ada plat penutupnya. Ini urutannya ke sini. Jadi setelah end frame ada plat, kemudian ada Pegas. Pegas ini nanti yang mendorong brush di sini. Kemudian ini adalah insulator pemegang sikat atau brush holdernya. Nah, nanti brush yang masuk di dalam brush holder ini
Silahkan ditutup menggunakan plat pelindung supaya tidak terjadi short circuit dari brush ke masa. Ya. Oke, kemudian bagian berikutnya di sini ada armatur. Ya, armatur sendiri di sini ada komutator, kemudian ada armatur coil, ada armatur shaft. Fungsinya untuk apa? Dicek di new step 1. Ya. Kemudian di sini ada coupling starter, ya, starter clutch. Fungsinya untuk apa? Silahkan cek di new step 1. Di sini ada stop collar dan snap ring. Ini adalah bagian-bagian daripada motor starter. Ya, ini ada pinion gear di depan ya. Ini starter clutch. Depan ini ada pinion gear. Di pinion gear baru nanti ada stop collar, ada yang menyebutnya bushing, baru diikat dengan snap ring. Ya. Jadi bagian-bagiannya saya ulang kembali, ini adalah end frame. Kemudian ini adalah pelindung short circuit atau platnya. Ini isolator ya, bukan besi. Kemudian di sini ada brush spring atau pegas sikat. Ini adalah insulator pemegang sikat atau brush holder. Kemudian ini adalah yoke, starter yoke. Di dalamnya ada fill coil yang terdiri dari kumparan-kumparan, ada 4 kumparan di sini. Kemudian di sini ada brush, ya, ada brush positif dan brush negatif, ada 4 brush di sini. Kemudian ke depan ini ada armatur, ya, di mana armatur ini ada armatur coil. Kemudian di ujung sini ada segmen komutator. Dan ini adalah armatur shaft porosnya. Nah, kemudian ini adalah starter clutch. Di mana starter clutch ini terdiri dari starter clutch, coupling starter, kemudian depannya ada pinion gear. Di sini ada bushing atau stop collar dan ada snap ring. Dan ini adalah starter housing, ya, atau rumah starter. Kemudian di atas ini ada tuas penggerak atau drive lever, dan yang paling atas ini adalah magnetic switch. Nah, itu adalah komponen-komponen daripada motor starter untuk tipe konvensional. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan untuk dibongkar motor starternya. Boleh menggunakan yang 0,6 kW maupun yang 0,8 kW. Untuk dianalisis bagian-bagian daripada motor starter konvensional. Oke, untuk subbahasan kali ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana cara membongkar atau melakukan disassemble pada rakitan motor starter. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kita lepas dulu, ya. Yang pertama, lepas mur pengetesan dan lepas kawat timah. Ini maksudnya kawat timah ini adalah dari fill coil yang kemudian masuk ke terminal C, ya, masuk ke terminal C. Kita lepas dulu yang masuk ke terminal C. Kemudian ini biasanya ada murnya. Ini kita kendorkan murnya, kemudian kita lepaskan yang masuk ke terminal C. Ya, jadi murnya kita lepas, kemudian kita lepas kawat timahnya. Kemudian kita lepas magnetic switch daripada starter housingnya. Di sini ada mur di sini, mur pengikat. Nanti bisa menggunakan, ada yang menggunakan kunci 10, ya. Biasanya familiar ini kunci ring 10 untuk mengendorkan 2 mur ini. Kemudian setelah 2 mur ini dikendorkan, baru kita bisa melepasnya. Dan perlu diperhatikan di sini, jangan terbalik ketika memasang magnetic switch, karena antara posisi terminal C yang di bawah ini dengan yang terminal 30 ini biasanya terbalik-balik.
Ya, nanti terminal 50-nya pindah ke arah kanan. Jadi ini adalah terminal 50 yang menggunakan konektor. Yang atas ini adalah terminal 30, sementara kawat timah ini masuk ke terminal C yang bawah ini. Ya. Jadi jangan sampai terbalik saat memasang kembali magnetic switch. Diperhatikan saat kita melepas di mana posisi terminal 50-nya, posisi terminal 30 dan terminal C. 30 hampir selalu dia posisi di atas karena untuk memudahkan pemasangan ke main kabel dari terminal positif, ya arus besarnya. Kalau terminal C biasanya selalu di bawah supaya memudahkan pemasangan ke kawat timahnya. Nah, nanti ketika dilepas ini perlu diperhatikan di sini bahwa di sini ada plunger, ya. Plunger ini harus masuk pada groove yang ada pada tuas penggerak atau drive lever, ya. Jadi ini plunger ini harus masuk ke groove, coakan lah bahasanya ini. Di sini ada coakan untuk pengait daripada plunger. Jadi jangan sampai didorong ke depan tapi nggak masuk, nanti nggak fungsi daripada plungernya. Ya, harus dikaitkan dengan plunger dan tuas penggerak. Oke, ya. Jadi yang pertama kita melepas dulu mur yang ada pada terminal C, kawat timah yang ini, yang masuk ke fill coil. Yang kedua kita lepas mur yang mengikat pada magnetic switch. Nah, perlu diingat, jangan sampai nanti pada saat pemasangan antara drive lever dengan tuas daripada plunger ini, pengait pada plunger ini tidak connect. Ya, harus selalu diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah kita melepas, setelah melepas tadi kita lepas magnetic switch, kita lepas dua baut pengikat end frame dengan dengan starter housing. Ini biasanya menggunakan kunci ring 8 ya, karena ini kecil ya. Ini menggunakan kunci ring 8, kita lepas, setelah itu baru kita lepas. Yang pertama ada end frame-nya, kemudian di sini ada starter yoke. Hati-hati saat membuka penutup atau isolator atau plat ini karena nanti bisa terbang semua, ini brasnya hilang. Jadi ditutup dengan tangan saat melepas plat ini supaya pegasnya yang mendorong bras ini tidak meloncat kemana-mana nih, bisa hilang nih, bingung nyarinya kalau hilang nanti. Ditahan dulu dengan ditutup dengan tangan. Ya, kemudian nanti kita lepas tuas penggerak atau daripada drive levernya, kita lepas, kemudian kita yoke-nya kita tarik ke belakang, kemudian kita lepas armatur SI-nya, baru terpisah daripada rumah motor starter. Nah, itu cara kita melepas end frame ya dari rumah starter. Kemudian ini adalah langkah bagaimana cara kita untuk melepas dengan aman daripada bras ya, supaya nanti tidak hilang pegasnya. Nah, jadi kita di sini kita lindungi dengan tangan platnya, jangan sampai nanti brasnya loncat-loncat ya, pada hilang semua. Kita harus melepasnya dengan hati-hati untuk plat penutupnya. Nah, kemudian untuk cara melepas bras daripada bras spring, ini di sini kita perbesar. Ini adalah pegas sikat atau bras spring ya, kita dorong ke belakang, hati-hati sekali, ini menggunakan obeng kecil. Kemudian baru kita lepaskan daripada brasnya dari yang bersentuhan dengan segmen komutator ya. Itu ini nanti untuk brasnya kita angkat ke arah sesuai dengan tanda panah. Ini kita arahkan ke sini, kemudian untuk ini kita arahkan ke sini, untuk ini kita arahkan ke sesuai dengan arah panah yang ada di sini. Jadi harus berhati-hati sekali. Karena apa? Ini jangan sampai pegas sikatnya ini hilang ya.
Karena ini sangat vital sekali fungsinya. Supaya brush ini selalu menyinggung pada komponen namanya segmen komutator. Jadi harus berhati-hati. Nah, ini adalah insulator pemegang sikatnya atau brush holdernya. Ini adalah brush spring. Pegasnya ada 4 brush spring. Kemudian ini adalah brushnya. Ya, ada 2 brush positif dan 2 brush negatif. Ini yang dari sini ini ada karet ya. Ini adalah positif, brush positif. Ini brush positif, ini brush negatif. Ya, jadi yang dari kawat timah terminal C ini yang brush positif. Yang berhadapan ini positif-positif, ini sama ini berarti negatif. Ya, kemudian ini adalah insulator pemegang sikatnya, kita lepas daripada iok ya, kita lepas dari iok. Nah, ini adalah cara kita jika ingin melepas rakitan daripada starter clutch dan pinion gear ya. Jangan lupa selalu menggunakan kain untuk melindungi komponen. Ini ada ragum, kita jepitkan. Kemudian untuk melepasnya ya, kita geser stop collar ke bawah dengan cara mengetuknya dengan obeng yang mempunyai kepala rata ya. Tidak boleh terlalu keras di sini ya. Kemudian di dalamnya ada klip, ada snap ring ya. Lepas snap ring, buka pembukaan snap ring dengan obeng berkepala rata. Harus hati-hati sekali ya, jangan sampai merusak snap ring. Nah, baru setelah dilepas, kita lepas top collarnya, pinion gear, starter clutch daripada poros armatur. Ya. Ini bisa kita lepas. Oke, itu adalah metode kita melakukan overhaul ya, atau disassemble pada rakitan motor starter. Mulai dari kita melepas pada mesin, kemudian kita mengenal bagiannya, kemudian bagaimana sih cara kita melepas atau membongkar, mengoverhaul daripada motor starter itu sendiri untuk jenis konvensional motor starter. Saya rasa cukup dulu untuk pembahasan kali ini. Untuk pemeriksaan akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk kali ini cukup kita bagaimana sih kita bisa melepas motor starter daripada mesin, kita bisa melakukan overhaul dan menganalisis komponen-komponen daripada motor starter. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan langsung bisa dipraktekkan pada unit agar lebih jelas, lebih mengena skillnya setelah melihat pemaparan daripada video ini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.